Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya sering juga bangga-banggakan sebagai salah satu partner guru, yakni teman-teman dari Bakko LPG Kabupaten Banyumas, Haji Ahmad Sunitien SI. Beliau tadi di DKK pengurus BWI, itu luar biasa sekali. Yang teman-teman yang belum tahu, BWI itu Badan Wakaf Indonesia. Bukan saya sok tahu, kebetulan semester ini saya dapat tugas mengampu mata kuliah hukum perwakafan. Nanti ketemu Nazir nanti di sini. Jadi saya harus belajar banyak. Dengan berikut ternyata permasalahan yang kompleks. Banyak masalahnya Pak. Sengketa. Sepertinya ini semester terakhir lah saya ngajar itu. Teori dan prakteknya gamenya sangat mudah sekali. Sekretaris Yai Lubab yang kepakarannya di Bakko LPG tidak dibakar lagi, juga Kak Imung. Kak Imung ini saya masih ingat betul, saya kenal beliau dari Kiai Lubab dan satu acara apa itu, saya sempat minta tolong beliau jadi hakim fasih. Terima kasih serta bapak yang lain dan ibu yang paling cantik. Kalau di Banyumas Bu, kalau di sini. Kalau di sini ada saya kayaknya. Jadi nanti tidak apa-apa, nanti kalau mundur kalau paling cantik lah. Saya juga tidak tahu Pak mengapa kalau bendahara itu cenderungnya ke perempuan. Saya juga tidak tahu, padahal apa mungkin mungkin fitrahnya. Saya juga sama, kalau berhubungan dengan istri itu, jadi istri kalau ke mall itu saya pasti gandeng terus Pak, mana-mana saya pasti gandeng. Bukan karena saya, tapi karena biar tidak ngambil macam-macam itu. Pinter ya. Bahaya ya. Rekan-rekan pengurus Bakko LPG Semarang, ada Pak Selka dari sana, Pak Dimyati, Mas Joko yang sudah tidak Joko, Mbak Marfuah, Pak Fakih, Pak Gus, Pak Mulyakin. Dia ini sekretaris, ini rekan-rekan pengurus Bakko Kota, dan kebetulan ada teman-teman dari AKO, PKBH, tadi kebetulan kumpul karena ada acara di peresmian kantor ini. Bapak Ibu, saya matur nuwun sebelumnya karena kebetulan sesungguhnya salah satu alasan kenapa saya ngaturi Pak Wali tidak kesini itu karena saya capek, mau kontemplasi, mau mikir, mau istikharah tuh capek. Saya mikirin, kapan ya dino sing hari yang bagus tuh kapan? Saya ingat tuh Pak Wutet tanggal 20. Iki kudune mesti dipikir karo kanca-kanca Banyumas. Berarti ini hari baik. Maka aku istikharah ini. Amin. Mas. Amin. Maka saya ketika ditanya teman-teman kemarin, kenapa kok tanggal 20? Esensinya apa? Esensinya saya enggak punya waktu energi lagi untuk mikir istikharah dan sebagainya. Wes Banyumas ngonek. Delalah kok ada halangan ya, berarti Banyumas yang istikharahnya rapas. Amin. Tadi kan berhasil. Berarti Banyumas istikharahnya pas. Soheh. Makbul. Itu yang dapat saya aturkan untuk terima kasih. Yang kedua, selamat datang di kantor sekretariat Bakko LPG Semarang. Mohon maaf kalau belum dapat menjamu Bapak Ibu dengan baik, terus kemudian belum optimal. Ya, ini kantor kami dengan segala kelebihan dan kekurangan. Cuman leres tadi yang diindikasi Pak Ketua, alhamdulillah setidaknya kami sudah punya kantor, meskipun kami tidak berbicara yang terbaik. Yang penting kami punya kantor dulu. Jadi tadi saya maturkan ke Pak Wali dulu kalau mau rapat itu Pak, biasanya takoni sih, sopo sing lagi didik
Sapa sing lagi duwe panganan oke ning omahe. Engko rapate ning ngono karena ben ora ngetokke kas. Sekarang alhamdulillah di Bagus sudah ada setidaknya ini bahkan berkah dari Banyumas juga. Tadi Pak Wali sampai ke atas dan alhamdulillah insya Allah akan ada tindak lanjut pembangunan di aula. Insya Allah di aula ini muat 200-300 orang di atas. Kami total tanahnya 316 meter persegi. Wakaf beli. Dalam Wakaf apa beli? ini yang luar biasa. Alhamdulillah ini kita beli secara swadaya. Ini iuran dari semua teman-teman, terutama pengurus, karena pengurus itu kita paksa untuk iuran. Nah, harus kita paksa untuk keluar. Bahkan ada yang belum mas aku belum merasa memberi uang kok sudah buat catat 1 juta. Loh maknanya gendang kayak gitu ya. Alhamdulillah kita kemarin buka open donasi Pak. Dalam waktu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan terkumpul sekitar 200 ya 250-an. Ini pun baru saja tadi malam ada yang store ke kami 7,5 juta ya Mas Azam ya. 7,5 juta. Ini juga baru saja dikabari pas jenengan kesini. Besok ada 2 kecamatan yang ada peresmian penyerahan simbolis. Salah satu kecamatan sudah confirm ngalian itu 35 juta, Mijen 30 juta. Jadi alhamdulillah itu berkah dari banyak pihak termasuk Banyumas. Jadi kalau kami ditanya, bagus janjane Batku tuh nggak punya uang janjane. Tapi karena teman-teman yang ada di bawah itu niat untuk punya sekretariat dan kita hanya mau mobilisir saja. Jadi pengurus Batku Kota Semarang kalau ditanya hebatnya apa, salah satunya ya memobilisir saja. Kami juga tidak punya uang, tidak punya anggaran, sebagainya. Dan alhamdulillahnya tadi saya matur di grup Batku Jateng gitu. Soposnya wali kotanya itu, karena memang Pak Wali punya konsep yang luar biasa di Batku LP. Kebijakan-kebijakan beliau itu besar sekali efeknya ke teman-teman LPI yang ada di bawah. Itu Bapak Ibu yang dapat kami aturkan. Nanti untuk satu lagi, saya mohon maaf kalau diposisikan sebagai istilahnya merguru kok sepertinya kok masih kurang ya, karena kami setiap hari itu juga evaluasi beberapa catatan itu juga masih banyak kesalahan. Nanti mungkin tepatnya kita belajar bareng mawon gitu, diskusi kira-kira apa yang menjadi plus di satu sisi, kemudian negatif satu sisi, jadi kita bisa saling mengisi. Karena saya ambil contoh, tadi saya yakin buat teman-teman Batku Kota Semarang tadi ketika disebutkan background pengurus Batku LPG Banyumas juga agak ngepel kok. Karena auranya saya rasakan ya kan, ada yang kasih bagus, mewah sih, ada yang skop lari seperti ini, ada yang tak sudah dan sebagainya. Itu justru bagi saya luar biasa sekali. Sudah menjabat tetapi masih mau ngopeni teman-teman LPG yang ya dananya ya dana-dana. Kalau ngomong soal fee ya fee-nya ya fee dunia akhirat mereka seperti itu. Jadi bagi saya itu selling point sendiri di Banyumas yang luar biasa. Karena teman-teman di kami itu Pak, pengurus kami itu background-nya juga mohon maaf mayoritas guru. Kecuali saya, Mas Joko. Nah ini yang lain guru, Jangan guru juga ya? Dia kan juga guru kan? Dosen. Guru juga. Guru wasit. Tapi kan bukan guru gitu. Kalau di undang-undang guru dan dosen itu guru dan dosen dipisahkan. Jadi kemudian saya bukan guru. Artinya kami jujur saja tidak banyak yang bergabung di kami yang dari level atas begitu. Tetapi memang istilahnya ya bervariatif. Ada yang kalau Mas Yogi ini dulu backgroundnya dari media, sekarang sudah punya kantor hukum sendiri, Joko Santoso. Terus saya juga kebetulan ngajar di Fakultas Hukum Unhas dan Pasca Sarjana. Ada juga yang teman-teman Bu Aryani itu dari Pemrat Radar ya Mas Yogi. Terus
ada yang khusus programmer IT, ada yang macam-macam, memang backgroundnya masing-masing dan bukan hanya dari satu disiplin keilmuan. Itu yang dapat kami aturkan untuk saya perlu mungkin sampaikan dulu umumnya ya, nanti biar karena tadi Bapak Ibu mungkin ada yang menanyakan apa itu UPED dan lain sebagainya kan, nanti biar bisa berkembang begitu. Birokrasinya, mohon maaf, dari 4 wakil ketua itu kita hilangkan 2. Jadi hanya strukturnya tetap, tetapi faktanya kita hilangkan 2 orang. Jadi 1 wakil ketua itu urusan substansi, 1 wakil ketua urusan teknis, non substantif. Jelas. Yang lainnya di mana? Yang lainnya kita pecah secara tupoksi masing-masing. Jadi kita punya AKO itu Bapak Ibu ada 1 LP3K, 2 PPM, 3 UPED, 4 UPZ, 5 TIK, 6 PKBH, dan 7 di kantor sekretariat itu sendiri. Saya mulai dari awal di LP3K itu lembaga pelatihan dan pengembangan pendidikan Al-Quran. Apa ini? Ini khusus untuk program pendidikan asatidz, pembinaan asatidz. Jadi kalau kita merujuk ke PP 55 2007 terus PMA 13 2014 itu ada standar bahwa pendidik itu harus mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi itu tentu perlu diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator. Nah, di Batko LP Kota Semarang sudah punya ini dan alhamdulillah sudah berdiri sendiri nih Pak Direkturnya, Pak Mofeke. Ini kita sudah mendidik dan meluluskan, mendidiknya berapa? Mendidiknya 1.100, ini proses 500 ustadz dan nanti akan wisuda, dan ini bertahap jenjangnya dasar, menengah, mahir. Yang berikutnya di LP3K ini dan ternyata faktanya berbeda Bapak Ibu. Jadi beberapa universitas, beberapa pihak luar itu juga ternyata memakai dalam tanda kutip jasa kita untuk didik mahasiswanya. Jadi sudah 2 tahun sebelum pandemi itu kita mendapatkan kepercayaan untuk melakukan pembinaan mahasiswa sebanyak 1.000 orang per angkatan 500 di Fakultas Dakwah UIN Walisongo. Ini dari kegiatan. Kalau berbicara soal finansial tentu akan berdampak yang bagus bagi organisasi. Tetapi kan kita itu bonus lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua ini PPM ini baru Bapak Ibu. Ini saya urutkan yang tanpa bermaksud ada perbedaan gitu. PPM ini baru, ini pusat penjaminan mutu. Ini yang jadi PJ-nya itu mantan wakil ketua 3. Wakil ketua 3 kita delete, sudah jenengan jadi kepala PPM. Itu nanti tugasnya untuk menskemakan akreditasi TPQ di Kota Semarang. Jadi nanti kita rencananya TPQ akan kita klasterkan, ada TPQ unggul, amat baik, cukup belum terakreditasi. Belum, enggak, kalau sesuai dengan undang-undang peraturan yang baru kan ada unggul, sangat baik, tidak terakreditasi. Nah, efeknya apa? Efeknya tentu akan berakibat pada penentuan kebijakan di Batko LP Kota Semarang. Yang ketiga itu kita punya UBED Bapak Ibu. UBED itu Unit Pemberdayaan Ekonomi Batko LP Kota Semarang. Yang saat ini sedang kita rintis adalah batik. Batik itu saya sudah sondingkan ke teman-teman sejateng, tetapi memang kadang-kadang mungkin ya belum dirasakan manfaatnya macam-macam. Tetapi saya sharing mawon ya. Satu, ini contoh batiknya mana? Yang pakai hitam mana? Ini itu sudah pulang semua. Itu kita
cetak 4.000-an dan laku semua. Satu, tujuan kita untuk mensosialisasikan Batko itu karena suatu saat itu pernah ada teman-teman kumpul itu ditanya sama Pak Wali, ini seragam di Pak Iman. Nah, satu, jadi orang kenal tuh Batko LPG Kota Semarang. Satu, yang kedua, dari segi pemasukan juga bisa untuk penambahan kas organisasi. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kami mendapatkan pemasukan keuangan, ya tentu harus kreatif gitu. Nah, terus kemudian seragam, ATK, kalender ini sedang kita project, semoga selesai. Nah, di Ubud itu Bapak Ibu kita juga berbicara di ranah kebijakan. Jadi alhamdulillah kemarin kita ke BAS Kota Semarang itu memang kerjasama ya. Kita setiap tahun menghimpun dana untuk BAS itu, tahun ini kita dapat 65 juta ya. 65 juta kita setorkan ke BAS sebagai bentuk partisipasi masyarakat gitu. Terus kemudian alhamdulillah kita kemarin dapat bantuan untuk sekretariat kantor ini 20 juta. Plus nanti akan ada paket pelatihan untuk budidaya lele dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk pemberian modal awal. Ini fungsinya untuk Pak Lubab paham betul kalau saat ini piye carane perekonomian itu setidaknya dimulai dari Batko LPG. Yang simpel deh, Batko kalau punya gawe itu kan pasti butuh snack makan. Itu selama ini pasti belinya ke siapa ya? Tentu orang lain. Nah, kenapa tidak dimulai dari kita untuk kita? Itu filosofi awalnya. Sehingga yang lebih lanjut memang kita ke arah pemberdayaan ekonomi dari Ustadz. Tetapi dan ini mohon maaf dari LP3I dan Ubud ya, itu perputaran dananya kalau kita berbicara soal dana ya, itu sudah di angka ratusan masing-masingnya. Jadi bukan sesuatu yang masih mengawang, itu bukan, memang sudah di perputarannya uang ratusan. Kalau LP3I saja kemarin untuk termin ini kita pemasukan itu 63 juta kok. Itu baru per angkatan. Terus untuk Ubud luar biasa sekali. Fasi kemarin Pak Lubab itu yang biayai hasil dari Ubud. Fasi kita ke Jawa Tengah. Jadi Batko tidak ada uang, saya atur ke Ubud ono ditura, dana Ubud ono ditura. Ada, wah ini ganggu banget ini. Nah yang berikutnya UPZ. UPZ ini Bapak Ibu juga berfungsi sebagai unit sosial. Jadi setiap tahun UPZ ini Bapak Ibu itu menghimpun dana dari ustadz atau siapapun. Tidak banyak, 5.000 per kupon, tetapi kalau pengen jadinya banyak. Nah, itu tahun 2000 berapa itu sampai 90-an, 100-an lah. Tahun kemarin karena pandemi dan belum ada PTM, tahun Ramadan ini itu kita kumpulkan 65 juta. Nah saya selalu berpendapat bahwa besar kecilnya itu urusan belakang ya, tapi setidaknya kalau saling bersinergi kan ada manfaatnya banyak. Nah linknya kita serahkan juga ke masyarakat sambil contoh ya. Waktu Lombok itu kita donasi yang terkumpul itu 75 juta. Gempa Lombok nih Pak, 75 juta. Terus waktu pandemi itu kita 45 juta. Ditambah dari kas Batko Kota 15 kalau tidak salah. Terus kemarin waktu ada banjir di beberapa kecamatan itu kita sekitar 25 juta. Jadi itu yang kita, nah artinya kalau itu bantuannya dirasakan masyarakat, itu masyarakat akan Batko punya peran nih. Nah kira-kira seperti itu. Karena ya tentu kalau Pak Sunyadi sudah paham betul kalau di BWI itu memang ada konsep wakaf produktif juga ya. Jadi merubah wakaf yang tadinya statis, useless begitu dan bermanfaat jadi bermanfaat. Syukur-syukur bertambah melalui wakaf tunai dari sini. Kok tadi kuliah wakaf. Tapi itu spiritnya sama Pak, spiritnya sama. Terus yang TIK, nah ini yang baru Pak di kami. Ini TIK ini teknologi informasi dan komputasi. Ini produknya sudah banyak Pak. Banyak impact-nya. Jadi sigap website, kalau website kecil lah, Pak Luhut juga pernah telepon saya waktu itu. Kalau website kecil lah, 2 juta itu berarti Pak Lubab bersin selesai lah 2 juta. Tapi kan problemnya
kalau berbicara soal sigap ini yang penting karena sigap itu maintenance-nya yang berat plus settlement awalnya yang memang agak susah. Tetapi alhamdulillah kita lakukan itu tidak lebih dari setahun. Nah, misalnya kalau misalnya ini ada 1.219 lembaga, 4.216 pengajar, 49.791 santri yang terverifikasi baru sekian. Jadi kenapa diverifikasi G? Karena ustadz yang kami daftarkan itu berbasis NIK, dia harus store KK, dia harus store KTP atau KTP, store buku rekening dan sebagainya. Jadi nanti yang tidak masuk verifikasi berarti ustadz yang tidak terverifikasi tertolak. Santri pun juga sama. Nah, misalnya kalau kita lihat begitu di lembaga, ini ada data lembaga. Ini di search mau model apapun bisa. Misalnya saya butuh tembalang tok berapa sih? Nah, nanti bisa munculnya tembalang tembalang. Bisa ketahuan di sini. Oh, 153 dari 1219 data. Jadi makanya kami kalau ini bermula dari kalau ada permintaan data yang mendadak dari teman-teman pemerintah yang bilang pemerintah jenengan lagi. Saya ramah soalnya. Ya tidak apa-apa. Masuk tuh kata ini juga ada di sini ya. Jadi teman-teman kan pasti yang dibuka kan kecamatan Iya. Padahal mau tidak mau kita tetap harus sounding data itu. Nah sekarang di Badko Kota mau minta data, kadang-kadang kita tantang. Kapan? Semenit, 2 menit. Karena semuanya sudah pakai di sini. Misalnya ini kalau ini didetailkan ya, klik begitu, jadinya akan kelihatan. Oh ini foto tanda daftarnya begini. Oh ini foto sertifikat badan hukumnya. Oh ini ustadznya. Oh ini santrinya segala macam. Jadi misalnya ini bisa dilihat nanti seperti itu. Nah sama juga pengajar, kalau berbicara soal pengajar ada data pengajar itu. Misalnya kalau kita lihat nah ini Bapak Ibu kalau ciri khasnya di Badko Kota itu ada status anggotanya aktif atau tidak. Apa mas maksudnya aktif atau tidak? Jadi dari 4.000 sekian itu dia bisa tidak aktif kalau tidak ikut keanggotaan. Caranya ikut keanggotaan bagaimana? Ini jangan kaget ya. Itu biaya untuk menjadi anggota Badko sebulan setahun 150.000. Pasti banyak bertanya, kok belum melulah? Sekarang kita balik saja. Kalau mereka seperti itu, apa yang mereka dapatkan? Nah, kira-kira seperti itu. Sama. Nanti kami jelaskan apa saja kira-kira hak dan kewajiban jadi anggota. Nah, di luar dugaan banyak juga teman-teman TPQ yang mendaftar di sini. Jadi awal mula kami bisa beli kantor itu dan lain sebagainya karena kita memang mengelola dana dari iuran anggota. Tentu ini tidak bisa langsung serta-merta. Saya tak kotaknya nggone misalnya Banyumas, Podoanu pasti akan jadi pertanyaan karena mereka belum merasakan dampaknya apa sih kehadiran Badko di Anggota. Di Kota Semarang kebetulan memang sudah dirasakan manfaatnya. Bahkan saya cerita ke teman-teman tuh ada satu TPQ itu Pak Lubab yang dia mendaftarkan 18 ustadznya, didaftarkan semuanya. Saya telepon, Pak maksudnya apa? Jangan kok yang lain itu kan daftarkan ustadznya hanya 2, 4, jangan kok 18. Dia bilang, tidak apa-apa mas, saya paham betul Badko kok. Saya melihat dari laporan pertanggungjawaban dan sebagainya, dan saya ingin berbagi. Tadi makanya saya sampaikan, itu ketika teman-teman donasi itu mereka ngisi sendiri di sistem dan sampai terkumpul 187 juta per tanggal 31 Oktober kemarin. Kami jujur di luar dugaan, kaget, jujur saja kaget. Sampai saya ngomong caranya tuku rumah ini rasa 3 tahun, mungkin setahun wis lunas karena ini kan rumah kita cicil. Tahun pertama 250 juta. Nah ini misalnya kalau di Ustadz itu kalau kita lihat begitu, dia nanti akan kelihatan tuh, oh dia NIK-nya, oh dia nama lengkapnya. Nah khusus untuk riwayat pendidikan ini baru kita tambahkan bulan September. Nah, ini nanti per bulan
per bulan Desember dia harus segera update. Sertifikat, ijazah semuanya masuk semua. Nah, sekaligus juga kalau misalnya ini ada menu santri, iuran keanggotaan, data bisyarah, donasi, semuanya kita masukkan di situ. Termasuk salah satu bentuk keterbukaan kita adalah kalau kita lihat di web.co itu misalnya kita klik kantor donasi kantor begitu, itu langsung keluar tuh di sini. Nah, ini jadi semuanya yang masuk dari sistem kita kelola. Per 30 Oktober 187 juta. Ini belum termasuk yang tadi malam 7,5, belum termasuk yang tanggal 1 sampai 20 November ini karena kita update-nya per bulan. Dan ini ke-record dengan jelas segala macam karena kita pakainya payment gateway. Payment gateway itu kalau Bapak Ibu pernah beli di Shopee, Tokopedia itu kan muncul tagihan, terus kalau dibayar nanti langsung otomatis terverifikasi susah. Dan kita pakainya itu. Jadi misalnya dia, jadi dari sistem Pak, orang nol sewu pada percaya semuanya akhirnya. Misalnya kalau saya klik, misalnya Pahit misalnya, terus nomor HP-nya saya kosongin saja, misalnya saya input 75.000 misalnya, terus kemudian saya klik bayar ya, oh nama donatur Pahit. Jadi dia nanti akan muncul cara pembayaran, payment gateway. Ini Shopee banget. Saya share sebentar. Jadi mungkin teman-teman percayanya di sini Pak. Mungkin loh, saya juga tidak tahu juga. Nah ini misalnya saya klik lanjut. Terus bayarnya mau pakai apa? Mau pakai Indomaret, mau pakai apapun bisa. Misalnya kalau saya bayar pakai ini kan sebentar di data donasi. Ini data donasi. Ini yang terakhir hamba Allah ya, misalnya ya. Nah ini misalnya pakai scan QR, terus bayar sekarang. Nah ini tadi juga sudah langsung keluar tagihannya berapa. Jadi kalau scan QR tidak perlu lagi nulis aku piro Anda, langsung keluar. Oke, sekarang misalnya di sini saya klik, saya bayarkan, misalnya ini di payment gateway-nya mengatakan Pak. Jadi ini pakainya payment gateway Bapak Ibu. Saya tidak tahu billing transaksi. Nah di sini, ini kan statusnya kan masih pending tuh, ini kan yang tadi barusan. Nah, ini kalau diklik nanti bisa kelihatan siapa, atas namanya siapa kelihatan. Statusnya masih pending. Nah kalau saya bayarkan langsung, ini kan statusnya Fahid tadi pakai transaction pending. Nah kalau saya bayarkan, klik ya, ini sudah, nah, ini sudah berhasil. Maka kalau ini saya refresh begitu kan, saya reload, nanti dia sudah langsung settlement, terverifikasi. Terus bagaimana dengan data donasi? Nah, ini tinggal ke reload saja, keluar Fahid. Sedekah hari ini ya. Halo? Sedekah hari ini. Ya misalnya hari ini. Pasti itu sudah misalnya. Halo? Bukan misalnya, memang sudah. Oh, tidak apa-apa Pak. Contoh. Udah bisa info langsung. Kacau. Jadi nanti per kapan, dan ini terekam by sistem. Kita mungkin saya kalau ditanya mungkin ini dasar teman-teman percaya kepada Banco. Karena kan kalau nyumbang kan kalau enggak kan mungkin jadi pertanyaan loh, ini uangnya kemana gitu kan. Ini yang isi 100 rupiah juga ada Pak. Dan kita 100 rupiah, 200, 300 rupiah itu ada. Ya tetap kerekam, uang sistem kok, nggak bisa dihapus juga. Dan kami, nah itu mungkin yang jadi catatan ketika kita berbicara tentang TIK. Memang TIK ini program andalan kami Bapak Ibu. Nah yang berikutnya PKBH Bapak Ibu,
Tadi saya malah agak Apa pakai susah? itu sebenarnya Itu omongin san. malah dari Pak Kasbek hukum gitu. Wah itu keren sekali tuh. Kalau kita di teman-teman Batko punya PKBH, ini direkturnya kebetulan Mas Joko. Beliau juga aslinya wakil ketua berapa? Dua. Wakil ketua 2 bidang organisasi. Kita pangkas. Dan mohon maaf, ketika saya sharing-sharing itu malah kemauan beliau juga didukung. Jadi kita saling menyadari bahwa oh ya jabatan itu kan soal nama ya. Cuma apapun perannya, dia bilang beliau begitu ditunjuk jadi ketua PKBH, langsung malamnya ngirimkan surat pengunduran diri jadi wakil ketua Batko untuk fokus di situ di PKBH-nya. Baru kita sosialisasikan kemarin, ini insya Allah akan kita soundingkan ke teman-teman kecamatan. Jadi kalau ada teman-teman ustadz yang naudzubillah ke masalah hukum, bisa kita bantu, kita tangani. Misalnya kok keadaannya kok tidak memungkinkan, nanti kita pakai pendekatan-pendekatan kebijakan, entah itu donasi dari Batko kita bantu, atau entah itu kita akses ke bantuan ke pemerintah kota dan sebagainya. Nah, agar harapannya teman-teman di bawah bisa merasakan dampak kita. Nah, terakhir kita punya sekretariat yang memang meng-create ini isinya anak-anak muda semua Bapak Ibu. Kepalanya Mas Azam itu dulu mahasiswa kami dan kebetulan sekarang sudah jadi dosen di Unwahas. Kita sama teman-teman ada mahasiswa-mahasiswa yang kadang-kadang bantu, datang dan pergi itu gak jalan kok, yang siap bantu kapanpun. Ini yang dapat kami aturkan berkaitan dengan apa yang menjadi ciri khas Batko selama ini di Kota Semarang. Saya tidak mengatakan bahwa ini baik atau benar atau apapun, tetapi ini dan ini tanpa bermaksud apapun. Kami sudah sering sharing ke teman-teman Batko LPG Jateng. Harapan saya pribadi Pak, ini bukan harapan teman-teman, saya pribadi, kalau salah biar saya nanggung. Itu kalau teman-teman Batko LPG sekabupaten kota itu bisa maju, otomatis pendidikan keagamaan di Jawa Tengah jadi baik. Nah, kalau baik dan lain sebagainya, tentu kita punya negara, kita punya provinsi, kota ya tentu jadi lebih aman, kira-kira seperti itu. Maka yang dapat saya aturkan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa dikomunikasikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya untuk subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu likes, dan yang terakhir share.